Rupanya kaum Melayu Malaysia masih terus bermimpi, ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Berikut ini adalah pendapat Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian yang disampaikan beberapa hari lalu. Pendapat tersebut akan langsung ditanggapi oleh mantan wartawan Gendur Sudarsono. Berdasarkan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di Asia Tenggara faham. Dan negara yang utama adalah ASEAN pun, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura, semua meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing. Yeah. Pernyataan Perdana Menteri itu pun sangat lunak dan sangat tawaduk. Itu bahasa rasmi kedua ASEAN. Tidak terus dikatakan dilonjakkan bahasa rasmi ASEAN. Bahasa rasmi kedua dengan harapan satu masa akan menjadi bahasa rasmi ASEAN. Dan ini sebenarnya suatu pernyataan yang berdasarkan, saya katakan, realiti, penerimaan. Kerana seperti kata yang berhormat Perdana Menteri kita, negara-negara lain pemimpin ini bercakap dalam bahasa masing-masing. Laos, Kampuchea, bahasa Khmer, bahasa Vietnam. Jadi mengapa tidak bahasa Melayu termasuk yang dikatakan bahasa Indonesia itu diangkat menjadi salah satu bahasa utama ASEAN? Dalam soal ini timbul barangkali salah faham ataupun saya katakan terus terang sebagai sentimen kenegaraan. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu, dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh, itu tahun 54 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu, dengan tidak membuang nama bahasa Indonesia, tapi jangan juga membuang nama bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu Indonesia? Itu satu. Dan bagi saya, kita harus juga menghormati pandangan pemimpin tertinggi negara Indonesia. Presiden Jokowi sendiri apabila menerima gagasan daripada yang Bapak Perdana Menteri kita, beliau secara spontan mengatakan, ya saya mendukung, saya menyokong untuk bahasa kita diangkat. Artinya itu pemahamannya betul. Tapi yang lain saya kira itu bukan tidak faham, tetapi mungkin soal sentimen kenegaraan. Bagi saya itu bagus dalam semangat nasionalisme, tetapi jangan kita lupakan atau kita nafikan bahawa bahasa Indonesia itu sebahagian dari bahasa Melayu. Kita bekerjasama bersama-sama mengangkat bahasa kita bersama, bahasa serumpun. Silakan Pak Gendur untuk menanggapinya. 300 juta banyak sekali ya penuturnya. Begini, saya mau nanggapin dari soal sikap Pak Jokowi. Apa benar Pak Jokowi sudah setuju? Saya kira belum. Itu kan yang ngomong Perdana Menteri Malaysia. Pak Jokowi sendiri nggak bicara apapun tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dan saya kira sudah jelas kok. Dari pernyataan Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, jelas menolak. Dan beliau mengatakan bahasa Indonesia yang lebih layak sebagai bahasa ASEAN. Bangsa Indonesia tentu udah tahu juga akan menolak. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia ini bukan masalah yang besar gitu, tapi kenapa Malaysia selalu terus dan berusaha untuk bicara tentang hal ini. Itu yang sangat mengherankan gitu. Ini yang memancing kadang-kadang netizen kita menjadi geram. Selama ini bangsa Indonesia tidak pernah menafikan bahwa bahasa Indonesia berasal dari Melayu. Bahasa Indonesia tercatat memang berasal dari bahasa Melayu, dan itu kita akui, kita catat dalam sejarah. Tapi bahasa Melayu Riau tinggi, bukan bahasa lingua franca. Yang kita angkat adalah bahasa Melayu Riau tinggi. Ini yang perlu kita catat. Nah, tapi juga harus diperhatikan bahwa bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Bahasa Indonesia menyerap dari kosakata bahasa daerah, juga bahasa asing. Itu. Dan bahasa Indonesia juga sudah memiliki ejaan dan tata bahasa yang baku, yang jelas seragam. Lain halnya dengan bahasa Melayu yang 30 juta itu justru dialeknya macam-macam. Yang jadi bahasa resmi malah cuma di Malaysia dan di Brunei. Adapun di Singapura, di Filipina, kemudian Thailand dan sebagainya, bahasa Melayu kebanyakan malah
dituturkan sehari-hari saja. Nah itu, dan tidak ada baku-bakunya, banyak kan malah dialek yang berbeda-beda. Jadi yang baku justru bahasa Indonesia, kendati asalnya dari bahasa Melayu. Kalau begitu, hampir bisa dipastikan usulan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN akan gagal total ya. Kalau Malaysia memang benar-benar tulus, serius, ingin mengangkat bahasa Melayu, usulkan saja, kami tantang agar Malaysia mengusulkan dengan tulus bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN, bahkan bahasa dunia juga. Usulkan itu bahasa Indonesia, karena memang bahasa Indonesia jelas berasal dari bahasa Melayu. Apalagi bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa yang baku, sebagai pengantar di seluruh kampus di Indonesia, juga dipakai oleh para pejabat dan seluruh masyarakat Indonesia. Sistem pendidikan kita total pakai bahasa Indonesia, dan pasti bahasa Indonesia akan berkembang. Jadi jangan ragu untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN, pasti akan berhasil. Kenapa Indonesia tak mungkin mengubah namanya jadi bahasa Melayu Indonesia? Oh ya, kalau soal nama, selamanya Indonesia akan pakai bahasa Indonesia selama Republik ini bernama Indonesia, otomatis nama bahasanya juga bahasa Indonesia. Tidak bisa, walaupun secara tidak resmi tidak bisa dinyatakan sebagai bahasa Melayu Indonesia, tidak bisa. Tetap pakai nama bahasa Indonesia, dan itu hak kami untuk ngasih nama gitu. Karena Malaysia pun kan dulu kalau nggak salah pernah bikin nama pakai namanya bahasa Malaysia. Gonta-ganti karena gagal, dan tetap gagal. Sementara bahasa Indonesia jelas berhasil. Dari sejarah, kenapa sih bahasa Melayu dan Indonesia amat berbeda? Bahasa Melayu di Malaya sangat dipengaruhi oleh Inggris, sementara bahasa Melayu di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Belanda, termasuk dalam ejaan, karena baik Inggris maupun Belanda sangat membantu dalam membuat ejaan awal di abad 20 awal. Mereka lah yang membantu, sehingga sampai sekarang berbeda sama sekali. Kosakata, ejaan, tata bahasanya bahkan berbeda. Itu sebabnya jika kita membaca media Malaysia, orang Indonesia biasanya pusing. Karena kosakatanya bisa aja sama, tapi maknanya sangat berbeda. Benarkah ribut soal bahasa Melayu belakangan ini berkaitan dengan masalah kemelayuan dan ras Melayu? Ya, sikap yang terlalu mengagung-agungkan ras Melayu, tamadun Melayu, kebudayaan Melayu, itu yang sangat mengherankan. Karena apa? Taruhlah misalnya konsep alam Melayu. Kan sebagian besar itu kan berada di wilayah Indonesia. Sebetulnya tidak ada tamadun Melayu yang besar. Yang besar itu adalah kebudayaan tamadun Indonesia. Yang punya adalah bangsa Indonesia, karena wilayahnya ada di situ. Adanya adalah kebudayaan Indonesia. Jadi sebaiknya Malaysia menghentikanlah ilusi tentang alam Melayu. Berhenti menyebut suku-suku di Indonesia semuanya dianggap sebagai Melayu.